Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja di rumah ya. Nah, hari ini Bu Siti akan memberikan penguatan materi tentang rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana yaitu rangkaian listrik yang terdiri dari baterai, kabel, dan juga lampu. Ada 3 macam rangkaian listrik sederhana yang sudah anak-anak gambarkan di tugas yang minggu lalu. Yang pertama yaitu rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel, dan yang terakhir adalah rangkaian campuran, yaitu campuran antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, di sini Bu Siti akan menunjukkan perbedaan dulu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel dari sebuah rangkaian listrik sederhana yang Bu Siti punya ini dari kakak kelas kalian yang tahun lalu. Seandainya anak-anak pembelajaran di sekolah pun insya Allah juga nanti kalau memungkinkan kita akan melakukan praktek untuk membuat rangkaian listrik ini. Di sini Bu Siti sudah memiliki bahan-bahan untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Yang pertama adalah kabel. Ini ya, kabelnya kabel single ya. Semoga bisa jelas. Kabel yang di dalamnya memiliki serabut yang hanya mengalirkan satu arah listrik saja karena kita akan menggunakan baterai. Kemudian ini Bu Siti sambung dengan ini, namanya adalah dudukan lampu. Nah, ini kita pakai lampu senter ya. Ini dudukan lampu ini bisa dibeli di toko-toko elektronika. Seperti ini, dia memiliki 2 cabang ya. Ini kita hubungkan dengan baterai dengan kabel. Ini yang pertama. Kemudian ini dudukan lampu yang kedua. Kemudian kita punya ini namanya adalah dudukan baterai atau juga penyangga baterai. Kemudian ada baterainya juga. Ini baterai jenis A2 ya, di sini AA ini. Size atau ukurannya 1,5 volt. Ini tegangannya satu baterai ini 1,5 volt. Baterai kita kenal dengan 2 kutub ya. Ini kutub negatif yang bawah. Nah, ini kutub negatif, yang di atas ini kutub positif. Oke, anak-anak bisa lihat bahwa ini ada baterai, ini ada kabel, dan ini ada lampu. Bagaimana cara menyalakan sebuah lampu? Ingat konsepnya bahwa lampu ini akan menyala pada rangkaian yang tertutup. Caranya seperti ini. Hubungkan kabel, salah satu ujung kabel ke salah satu kutub baterai. Kemudian ujung yang lain terhubung dengan kutub baterai yang lain. Nah, kalau ini kita putus, kita buka seperti ini. Nah, listriknya tidak mengalir meskipun ini kita sambungkan. Ya. Kalau ini kita sambungkan dengan satu kutub gimana? Nah, sama saja, ini tidak akan menyala. Ya, tapi harus terhubung dari kutub negatif ke kutub yang positif. Nah, oke, sekarang ketika kita menggunakan dudukan lampu, ini susunan baterainya ini ya. Ini sebenarnya sama saja seperti ini, susunannya seperti begini. Nah, seperti ini sama saja sebenarnya. Seperti ini, kemudian di sini ada kabel dan di sini ada kabel. Tapi ini kita permudah dengan dudukan baterai. Kita coba buat rangkaian seri. Caranya seperti ini. Ini adalah dudukan lampu yang sudah kita hubungkan dengan kabel. Kemudian kita copot dulu ya, lampunya kita lepas dulu. Kita buat rangkaiannya dulu. Seri itu adalah bergandengan, jejeran. Seperti ini kita hubungkan dulu. Sehingga kalau diperpanjang ada seperti ini. Ya. Salah satu ujungnya kita tempelkan ke ujung dari penyangga atau dudukan baterai
dan ujung yang lain juga kita sambungkan ke kabel dari dudukan baterai yang lain. Oke, ini sudah terhubung. Kita coba pasangkan lampunya. Satu lampu dipasang belum menyala ya. Kita pasang lampu satu lagi. Oke, anak-anak bisa lihat ini keduanya menyala. Jadi artinya pada lampu ini ada arus listrik yang mengalir. Dan lihat, tadi Bu Siti sudah menyampaikan bahwa listrik bisa menyala pada rangkaian yang tertutup. Kalau ini kita putus saklar, misal ini kita ibaratkan saklar, kita putus di sini, maka kedua lampu ini padam. Oke, jadi kalau kita gambarkan ya, rangkaian listrik seri itu dari baterai ke lampu satu, kemudian lampu 2, kemudian kembali lagi ke baterai. Ini rangkaian seri. Sekarang bagaimana dengan rangkaian paralel? Oke, kita coba membuat rangkaian paralel. Sama ya, ini kita sudah masang baterai, kemudian kita hubungkan satu kabel yang terhubung dengan lampu ini pada baterai, dan ujung yang lainnya langsung terhubung pada baterai juga. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilihat. Ini sudah menjadi rangkaian yang tertutup. Kemudian bagaimana dengan lampu yang satunya? Sama, kita sambungkan ke ujung-ujung dari baterai langsung. Jadi tidak melingkar seperti rangkaian seri, tapi langsung kita hubungkan di sini. Oke. Yang ini juga kita hubungkan di sini. Nah, jadilah seperti ini. Coba kita pasang lampunya. Oke, anak-anak sudah bisa lihat perbedaannya ya. Tadi ketika rangkaian seri, ketika lampunya dipasang satu belum menyala ya, karena lampunya disusun secara bergandengan atau melingkar. Tapi ini dipasang satu saja, dia sudah menyala. Mungkin anak-anak bisa melihat perbedaannya juga. Rangkaian paralel ini dia lebih terang, karena untuk energi baterainya ini tidak dibagi dengan lampu yang lain. Jadi setiap baterai langsung mendapatkan sumber energi dari setiap lampu, langsung mendapatkan sumber energi dari baterai. Oke. Nah, bisa dilihat ya anak-anak. Oke. Ini ya. Kalau saklar satu misalnya di sini terhubung dengan lampu ini kita putus. Nah, maka hanya lampu ini yang akan padam, sementara lampu yang lain tidak padam. Karena apa? Dia masih terhubung. Dia masih membentuk rangkaian tertutup dengan baterai. Oke, nah seperti ini ya. Ini adalah rangkaian paralel. Oke, coba kita gambarkan tadi rangkaian paralelnya ya, yang sudah kita buat. Ini baterainya, ini kabel dari baterai, ini lampu 1, ini lampu 2. Setiap ujung dari lampu 1 maupun lampu 2 ini langsung terhubung dengan baterai. Oke, seperti ini. Ini disebut rangkaian paralel. Atau kalau yang sudah anak-anak gambar, ini bisa kita ubah gambarnya jadi seperti ini. Nah, ini kabelnya langsung terhubung dengan setiap lampu ya. Ini kabel dari baterai terhubung pada setiap lampu. Oke, ini sama. Ini adalah rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri tadi kita gambarkan seperti ini.
lampunya kita gandeng. Nah, bisa dibedakan yang antara rangkaian seri dengan rangkaian yang paralel ya. Kalau rangkaian seri, kalau satu lampu ini padam, maka lampu yang lain ikut padam. Tapi ketika di rangkaian paralel, ketika lampu yang ini padam, lampu ini dia akan tetap menyala karena dia akan mendapatkan listrik dari rangkaiannya sendiri. Nah, gitu ya. Oke anak-anak, ini adalah karya sederhana dari kakak kelas kalian tentang rangkaian seri dan paralel. Sama seperti yang tadi kita praktekkan, ini kabel-kabelnya disembunyikan di belakang ya, dibuat rangkaiannya. Yang seri dibuat rangkaian seri, yang paralel dibuat rangkaian paralel. Oke, seperti ini tadi ya yang sudah kita praktekkan. Ini untuk membuat rangkaian paralel seperti ini, kemudian untuk rangkaian seri seperti ini. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Ini rangkaian seri, Bu Siti kasih lampu. Oke, dikasih lampu 1, dia tidak menyala. Dikasih 2 lampu, bagaimana? Oke, ini menyala ya dengan 2 lampu. Kemudian yang paralel, oke, 1 lampu dipasang dia sudah menyala. 2 lampu dipasang juga menyala. Oke anak-anak, bisa dilihat, bisa dibandingkan bagaimana nyala antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, bisa dilihat ya, rangkaian paralel dia nyalanya lebih terang. Oke, perhatikan anak-anak, di sini Bu Siti punya rangkaian listrik sederhana ya. Di sini ada baterai, kemudian ini saklar 1, lampu 1, saklar 2, lampu 2, saklar 3, lampu 3. Oke, perhatikan rangkaiannya. Nah, jika semua saklar ini ditutup, oke, ditutup ya, ditutup semua, maka arusnya ini mengalir. Arusnya mengalir sehingga semua lampu ini akan menyala. Tadi ingat, lampu ini akan menyala jika dia mendapatkan listrik dari ujung baterai ke ujung baterai yang lain atau berada dalam rangkaian yang tertutup. Ketika saklar 2 ini yang dibuka, oke, Bu Siti tutupi ya. Nah, saklar 2 ini dibuka, artinya di sini arusnya tidak bisa nyambung di sini ya. Adakah lampu yang menyala? Kita cek saklar 1. Anak-anak bisa bermain dengan ujung jari. Ketika ujung jari ini berangkat dari salah satu ujung baterai, dia melewati lampu kemudian bisa kembali lagi ke ujung baterai yang lain, maka lampu tersebut menyala. Kita cek lampu 1. Dari sini bisa lewat sini, bisa kembali ke sini. Artinya lampu 1 ini dia menyala. Lampu 2 kita cek. Dari sini bisa ke lampu 2, bisa kembali lagi ke sini. Lampu 2 menyala. Lampu 3 dari sini ke sini mau ke lampu 3 dia tidak bisa karena di sini arusnya putus sehingga lampu 3 ini dia akan padam. Bagaimana jika saklar 3 ini dibuka atau diputus ya? Artinya ini tidak nyambung. Sementara saklar yang lain ini ditutup atau disambung. Kita cek lampu 1. Dari lampu 1 mengalir baterai ke lampu 1, kembali ke sini tidak bisa, tapi bisa kembali ke sini. Oke, sampai di baterai lagi. Artinya lampu 1 menyala. Lampu 2 kita lihat dari sini ke lampu 2 tidak bisa
kembali ke baterai, artinya lampu 2 ini padam. Sementara lampu 3 dari sini, oke, ke lampu 3 bisa kembali lagi ke sini. Lampu 3 ini padam. Oke, seperti itu anak-anak. Nanti kompetensi yang harus anak-anak kuasai adalah bagaimana kondisi lampu ketika ada saklar yang dibuka ataupun ditutup. Mana lampu yang menyala dan mana lampu yang padam. Bu Siti tegaskan lagi, konsepnya adalah listrik akan mengalir pada rangkaian yang tertutup. Oke, sekian saja. Silahkan anak-anak bisa mengerjakan latihan soalnya.